Shalom saudaraku, berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Kiranya damai sejahtera Kristus melimpah atas kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih atas segala penyertaan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya mendiami hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan maksud dan kehendak-Mu lewat firman-Mu saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adakah seorang anak yang tidak pernah dihajar atau dididik oleh orang tuanya? Setiap anak pasti mengalami didikan dari orang tua dengan harapan ia memiliki karakter yang baik seperti yang mereka harapkan dan suatu saat kelak menjadi seorang yang berhasil. Ada kalanya orang tua harus bertindak tegas dan kalau perlu menghajar anaknya bila mereka mulai memberontak atau keluar jalur. Kepada orang tua dituliskan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal 13 ayat 24. Begitu pula dalam kehidupan rohani. Sebagai anak-anaknya, kita pun harus mau dididik oleh Tuhan. Kita tahu bahwa selain pribadi yang pengasih dan penyayang, Tuhan adalah pribadi yang maha adil. Dia akan menegur dan mendidik kita, bahkan tak segan-segan menghajar kita apabila kita melakukan kesalahan atau dosa. Tujuannya mendidik dan menghajar kita adalah agar kita semakin bertumbuh ke arah yang benar-benar sesuai firman-Nya. Maka janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 5b sampai 6. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak cara Tuhan mendidik dan menghajar kita. Salah satunya melalui sakit penyakit, krisis keuangan, atau usaha sepi. Dengan diizinkannya masalah itu terjadi, kita semakin mengerti dan peka akan kesalahan yang kita perbuat, sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan segera berbalik ke jalannya yang benar. Tuhan akan mendidik kita sedemikian rupa agar kita dapat tetap berada di dalam rencananya. Jadi, jika saat ini kita menerima didikan Tuhan berupa hajaran-hajaran keras, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Justru menunjukkan bahwa Dia menganggap kita sebagai anak yang sangat Ia kasihi. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ibrani 12 ayat 8. Didikan dan hajaran Tuhan membuktikan Dia sangat mengasihi kita. Maka dari itu, janganlah mengeluh dan memberontak. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu saat ini. Betapa besar kasih setiamu untuk kami anak-anak-Mu. Khususnya kami sebagai orang tua, ajarlah kami untuk dapat mengajar dan mendidik akan anak-anak kami. Berilah kami sebagai orang tua hikmat dan bijaksana di dalam kami mendidik anak-anak kami. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, mengasihi saudara bersaudara, bahkan mengasihi sesama. Engkau berikan anak-anak kami hikmat, akal budi, sehat, kuat dalam tumbuh kembang mereka. Masa depan mereka ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan anak-anak kami. Ya Bapa, setiap kami dalam kehidupan keluarga masing-masing, biarlah Engkau pelihara dan menyertai, bahkan memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, dengarlah doa dan permohonan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Kristus akan terus bersama-sama dengan kita di sepanjang kehidupan kita. Haleluya.